Di sisi lain ada maling ayam, iya kan, yang nyolong karena mungkin dia nggak punya kerjaan gitu kan, sulit bahkan untuk bayar utang gitu kan. Di sisi lain ada pejabat publik Indonesia gitu kan, yang sedang menikmati gaji gitu kan, dimana dia bahkan sampai merangkap jabatan, bro ya. Padahal kemarin ya kan. Halo bro, kembali lagi bersama gua Bosi Wai. Seperti biasa gitu kan, di sela-sela peristirahatan Hari Raya Idul Fitri ini bro, ya kan, kita bahas berita-berita yang lagi viral bro ya, ataupun video-video yang lagi viral bro ya. Buat teman-teman sebelumnya jangan lupa pada ngopi dulu bro ya, biar pikiran tenang gitu kan, yang capek-capek juga hilang bro biasanya kalau ngopi bro ya. Nah, tadi Bosi Wai nonton berita gitu kan di YouTube gitu kan, di sosial media juga banyak bro, itu dimana ada seorang yang maling ayam itu bro ya, di Subang Jawa Barat gitu kan, itu mati dengan mengenaskan bro ya. Bahkan itu keluarganya gitu kan, ataupun istri si maling ayam tersebut itu sampai didatengin sama Gubernur Jawa Barat tuh, Kang Deddy Mulyadi gitu ya bro ya. Jadi itu si maling ayam itu bro, ya kan, katanya ya kan dia terlilit utang pinjol bro, Bang Emok gitu kan. Dan ini bener-bener sangat brutal gitu ya bro ya, meskipun dia salah, ya memang salah bro ya. Iya kan, karena dia maling gitu kan, tapi cobalah gitu kan masyarakat untuk tidak terlalu brutal gitu ya bro. Apalagi yang dia maling itu cuman seekor ayam gitu kan. Kalau dia udah pasrah, udah babak belur, udahlah ya kan. Ini katanya bro, iya kan, menurut berita yang Bosi Wai baca, itu dipukulin pakai balok, pakai bambu gitu kan, bahkan sampai ditembak sama senapan angin bro ya. Ini benar-benar bro ya, karena Bosi Wai apa namanya, meskipun Bosi Wai juga anti maling gitu ya bro, tapi kadang-kadang karena kan Bosi Wai juga sering bro ya nangkep maling gitu kan, itu kalau udah ngelihat darah bro ya, itu Bosi Wai enggak tega bro ya. Nah, sementara gitu kan, sementara di samping berita maling ayam tersebut yang sangat mengenaskan gitu kan, meskipun kita belum pernah dengar gitu kan ada seorang koruptor yang dikormas tuh sampai mati gitu kan, itu nggak pernah dengar bro ya. Nah, di samping berita maling ayam gitu kan, itu ada berita yang bener-bener berbalik gitu ya bro ya, yaitu adalah pada akhirnya gitu kan, itu wakil menteri daripada Bapak Fahri Hamzah bro ya, yang dulu sangat giat mengkritik pemerintahan Jokowi gitu kan, sekarang itu Bapak Fahri Hamzah itu merangkap jabatan ya bro ya. Padahal dulu gitu kan, itu Fahri Hamzah tersebut bro ya, itu cuitannya sempat rame di sosial media gitu kan, dimana dulu dia itu sangat menentang ya kan para pejabat publik yang merangkap jabatan ya bro ya. Dan ini sekarang Fahri Hamzah ini beritanya juga lagi rame bro, lagi dibully habis-habisan gitu kan. Tapi itu kelihatannya itu Fahri Hamzah nggak malu gitu ya bro ya. Kok dia bisa lupa gitu kan sama cuitan dia sendiri tuh, sama kritikan dia sendiri tuh, bahwa ya kan para pejabat publik itu tidak boleh merangkap jabatan bro ya. Tapi ini Fahri Hamzah romanya sedang menikmati gitu kan daripada gaji dari rakyat, atau makan daripada uang rakyat gitu ya bro ya. Lu bayangin bro ya, udah jadi wakil menteri, sekarang dia jabat jadi komisaris kalau nggak salah gitu ya bro ya. Jadi lu bayang bro ya. Di sisi lain ada maling ayam, iya kan, yang nyolong karena mungkin dia nggak punya kerjaan gitu kan, sulit bahkan untuk bayar utang gitu kan. Di sisi lain ada pejabat publik Indonesia gitu kan, yang sedang menikmati gaji gitu kan, dimana dia bahkan sampai merangkap jabatan bro ya. Padahal kemarin ya kan, itu kita disuguhkan gitu kan sama, pada akhirnya undang-undang TNI itu untuk merangkap jabatan juga bro, itu disahkan gitu ya bro ya. Ini jadi buat teman-teman gitu kan, itu undang-undang TNI itu bro ya, itu pada akhirnya ya kan mempersempit masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan bro, iya kan. Karena di undang-undang yang dirubah tersebut, itu TNI boleh merangkap jabatan apa namanya, jabatan sipil bro. Itu intinya dia boleh menjabat gitu kan, dimana jabatan tersebut aturan untuk masyarakat itu untuk TNI bro ya. Ini di undang-undang yang dirubah kemarin, di undang-undang yang sekarang bro ya.
Jadi ini masyarakat gitu kan, rakyat biasa gitu kan, rakyat jelata itu sekarang makin sulit bro ya nyari kerja gitu kan, karena saingannya bukan cuma TNI gitu kan, tapi orang-orang seperti Pak Fahri Hamzah ini bro ya, karena mereka sudah tidak malu lagi bro untuk merangkap jabatan gitu kan. Ini sebetulnya kalau menurut Bos Iwai, ini yang namanya rangkap jabatan seperti ini bro, ini sebenarnya itu adalah tindakan korupsi yang disebut tindakan korupsi secara legal gitu ya bro ya. Jadi rangkap jabatan itu sebenarnya adalah apa namanya, bagi Bos Iwai itu adalah tindakan korupsi gitu kan, yang disahkan oleh negara gitu kan, dan kita sebagai rakyat kecil gitu kan ya cuma bisa menonton ya bro ya, cuma bisa menonton gitu kan. Ini mudah-mudahan para pejabat kita itu punya malu lah minimal ya kan, udah dia jadi wakil menteri sekarang jadi komisaris juga gitu kan. Ini benar-benar tidak berperi kemanusiaan gitu ya bro ya, tidak benar-benar menjalankan Pancasila di dalam dirinya ataupun di dalam kerjanya gitu ya bro ya. Karena ini yang disebut bertentangan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab bro ya. Jadi pejabat kita itu sangat-sangat tidak beradab dan juga tidak adil gitu ya bro. Ini yang namanya bertentangan dengan Pancasila bro ya, itu kalau menurut Bos Iwai gitu ya bro ya. Jadi intinya gitu kan, seperti biasa Bos Iwai punya pendapat, kalian juga punya pendapat ya bro ya. Silahkan ucapkan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya ya bro ya. Oke bro, yang suka dengan konten-konten Bos Iwai silahkan like, komen, dan subscribe bro. Oke bro, doh.